Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuratayun dengan NIM 43224071. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar K3L, budaya K3L di institusi, dan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu pengertian atau arti dari K3L, yang dimana K3L itu singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, yang dimana prosedur tersebut bertujuan untuk yang pertama menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Yang kedua, melindungi lingkungan hidup dari potensi pencemaran atau kerusakan. Rincian tiap unsur K3L: yang pertama, keselamatan kerja, usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, baik terhadap manusia, peralatan maupun fasilitas kerja. Yang kedua, kesehatan kerja, menjaga kondisi fisik, mental, dan sosial para pekerja tetap sehat selama dan setelah bekerja. Yang ketiga yaitu lingkungan, pengelolaan dampak aktivitas kerja terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran, kerusakan, ataupun gangguan ekosistem. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk menurunkan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, yang ketiga melindungi aset perusahaan dan institusi, yang keempat meningkatkan citra institusi di mata publik dan regulator, dan yang terakhir yaitu menjamin kelestarian lingkungan hidup. Adapun prinsip dasar K3L, yang pertama yaitu antisipasi bahaya sejak dini, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya sebelum terjadi insiden. Yang kedua, penilaian risiko secara berkala, menilai tingkat risiko dan prioritas penanganannya. Yang ketiga, pengendalian yang efektif, menggunakan metode eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, hingga APD. Yang keempat, pelatihan dan edukasi, memberikan pemahaman yang cukup bagi seluruh personal. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Selanjutnya yaitu budaya K3L di institusi. Budaya K3L adalah nilai, keyakinan, dan sikap terhadap keselamatan dan lingkungan yang dianut oleh seluruh anggota institusi. Adapun komponen penting dalam membangun budaya K3L, yang pertama kepemimpinan yang kuat dan memberi teladan. Yang kedua, komitmen semua pihak termasuk mahasiswa. Yang ketiga, komunikasi terbuka mengenai isu keselamatan. Implementasi budaya K3L di kampus. Yang pertama yaitu penggunaan APD, alat pelindung diri saat praktikum. Yang kedua, pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, penanganan dan penyimpangan limbah B3 sesuai prosedur. Yang keempat, penempatan jalur evakuasi, apar, dan tanda bahaya. Yang kelima, pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala. Dan yang terakhir yaitu penyusunan SOP. Baik, adapun tantangan dalam menerapkan K3L, yang pertama kurangnya pemahaman dari sivitas akademika tentang pentingnya K3L. Yang kedua, sikap acuh tak acuh terhadap prosedur keselamatan. Yang ketiga, keterbatasan dana untuk pengadaan alat keselamatan dan pelatihan. Yang keempat, kurangnya evaluasi berkala atas sistem K3L. Yang kelima, kendala komunikasi antara manajemen dan pelaksana. Selanjutnya yaitu peraturan dan undang-undang terkait K3L. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, landasan hukum dasar tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan memuat kewajiban perusahaan atas keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, fokus pada pelestarian dan pengendalian dampak lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 SMK 3, Panduan Penerapan Sistem K3 di Tempat Kerja. Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 Pedoman Program Penilaian Peringkat Kinerja atau PROPER. Terakhir yaitu peran institusi pendidikan dalam K3L.
Institusi pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai K3L sejak dini melalui kurikulum, pelatihan, dan penerapan langsung di lingkungan kampus. Dengan membentuk budaya K3L yang kuat, lulusan akan lebih siap menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.